4 hari menjelang Lebaran, peningkatan volume kendaraan ini terus terjadi di gerbang tol Cikampek Utama. Jasa Marga memprediksi lebih dari 700.000 kendaraan akan melakukan perjalanan selama di masa mudik Lebaran 2025. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di lokasi, kami telah terhubung dengan reporter Garuda TV Mahesa Putra. Esa, apakah di H-4 ini sudah mulai terjadi kepadatan dan bagaimana sebenarnya antisipasi yang dilakukan oleh pihak Korlantas maupun Jasa Marga? Ya, selamat pagi Habib dan juga pemirsa. Tentunya ini di H-4 Lebaran menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Ini tentunya sudah mulai terjadi peningkatan volume arus kendaraan pastinya. Namun, jika kita bandingkan Habib dengan kemarin, ini bisa dilihat oleh juru kamera saya Alif Rahman. Jika ini bisa diperlihatkan visual kepada Anda bagaimana situasi terkini di gerbang tol Cikampek Utama kilometer 70. Ini terlihat lebih lancar dibandingkan hari kemarin Habib. Dan kemarin apabila kita melihat perbandingan juga dengan Idul Fitri 2024, yakni di periode yang sama namun di tahun yang berbeda, ini memang dikatakan bahwasannya ada kenaikan sebesar 7,8%. Dan jika kita akumulasi, kemarin juga disampaikan oleh pihak Jasa Marga, jika dibandingkan dengan mulai dari H-10 hingga saat ini H-4 Lebaran, ini memang terjadi kenaikan di gerbang tol Cikatama Habib, yang dimana memang ini banyak sekali kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek, dan ini kenaikan lalu lintas sebesar 48,8% dibandingkan dengan lalu lintas di hari-hari normal. Dan jika kita bandingkan dengan shift 1, 2, dan 3, memang ini Jasa Marga membagi menjadi 3 shift. Ini memang kebanyakan orang ataupun pemudik ini melakukan perjalanan di pagi hari dan juga di malam hari. Jadi bisa dikatakan bahwasannya ini di shift 1 mulai dari 6 pagi hingga pukul 1 siang, ini ada sebanyak 24.000 kendaraan yang keluar dari gerbang tol Cikampek. Kemudian di shift 2 ini ada pukul 2 siang hingga 10 malam, ini ada sebanyak 19.000 kendaraan, ini sedikit turun. Kemudian ini di malam hari terjadi lonjakan Habib, yakni dari pukul 11 malam hingga di pukul 6 pagi. Ini paling banyak pemudik melakukan perjalanan. Ini langsung melonjak di angka 34.410 kendaraan yang ingin pergi ke Trans Jawa. Ini baik dari Jawa Timur, Jawa Tengah, ataupun Jawa Barat. Dan Habib, kami juga mau menginformasikan bahwasannya mulai hari ini akan dilakukan rekayasa lalu lintas baik dari Kapolri ataupun juga Korlantas seperti itu. Namun ini memang kembali lagi akan melihat bagaimana situasi di jalanan. Namun sesuai dengan surat keputusan, ini memang akan mulai dilakukan per tanggal 27 Maret 2025. Kemarin juga disampaikan oleh Kapolri bahwasannya jika kendaraan masih di bawah 7.000, ini akan dilakukan terkait dengan kontraflow. Namun jika ini kendaraan sudah terhitung di atas 8.000 kendaraan yang masuk ataupun keluar dari gerbang tol Jakarta Cikampek, maka ini akan dilakukan rekayasa lalu lintas, yakni adalah one way. Adapun kontraflow ini akan diberlakukan sepanjang kilometer 40 hingga 70. Kemudian untuk rekayasa one way ini akan diberlakukan dari kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama hingga nanti di kilometer 414 Semarang Batang. Dan yang terakhir ini nanti ada sistem ganjil genap yang akan diberlakukan di kilometer 47 Jakarta Cikampek dan juga kilometer 414. Kemudian juga dari kemarin Habib, ini diinformasikan bahwasannya mulai terjadi kemacetan dari tol layang MBZ ataupun mulai dari kilometer 48, di mana ini pertemuan dari dua arah lalu lintas, dari turunan MBZ dan juga dari sepanjang jalan yang tidak menggunakan tol layang, sehingga disitulah pertemuan dua lajur ini terjadi kemacetan. Kemarin Habib disampaikan juga oleh Kapolri ini bahwasannya terjadi kenaikan sepanjang Idul Fitri 2025 sebanyak 7%. Ini menunjukkan bahwasannya animo masyarakat terkait dengan seluruh insentif yang diberikan oleh pemerintah, seperti mulai dari diskon tarif tol, kemudian juga dari diskon-diskon di kendaraan umum ataupun transportasi lainnya, ini sangat dinikmati oleh masyarakat. Dan ini diharapkan dari diberikannya semacam insentif dari pemerintah ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, dan tentunya ini diharapkan bisa mengurai kemacetan. Dan tentunya kemarin juga kami sama-sama mendengar bahwasannya ada Menteri Kesehatan yang meninjau langsung rest area 57. Ini dikatakan bahwasannya masyarakat diharapkan untuk terus memperhatikan dari kesehatan masing-masing, karena ini ada 4 penyakit yang paling sering ditemukan selama arus mudik. Yang pertama ada influenza, kemudian juga ada darah tinggi, kemudian ada nyeri otot dan juga nyeri kepala seperti itu, sehingga ini bisa dicegah dengan melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum melakukan perjalanan mudik. Kemudian yang terakhir ini juga ada himbauan untuk
satu-satunya penyakit yang paling sering ditemukan adalah kecelakaan, Habib. Ini dari Menteri Kesehatan Budi Gunawan menyatakan bagi para pemudi terutama, ini pengemudi harus melakukan istirahat selama 15 hingga 30 menit setiap berkendara di atas 5 jam. Sehingga ini diharapkan setelah mengendarai kendaraan selama 5 jam, ini menepi sejenak ke rest area terdekat untuk melakukan istirahat badan, istirahat kendaraan, dan juga memperlengkapi perbekalan seperti itu untuk mengisi energi ulang untuk melanjutkan perjalanan ke kota kampung halaman seperti itu. Habib, sementara demikian yang bisa kami laporkan dari gerbang tol Cikampek Utama, kami kembalikan ke studio. Habib. Menjelang puncak arus mudik Lebaran 2025, tol Cikatama mulai dipadati pemudik. Terima kasih Mahesa Putra atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.